Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini diawali dari zaman prasejarah, teknologi zaman kuno, teknologi abad pertengahan hingga modern, teknologi era revolusi industri, teknologi abad 20, hingga teknologi abad ke-21. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teknologi. Menurut Manuel Castells, teknologi ini merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Menurut Jacques Ellul, teknologi merupakan keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Sedangkan menurut M. Mariono, teknologi merupakan pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga ahli tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa teknologi merupakan sebuah alat, cara, kegiatan, atau sebuah gagasan yang sengaja dibentuk dan dibuat guna memudahkan aktivitas manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman diawali dari zaman prasejarah, di mana pada zaman prasejarah ini, teknologi yang digunakan terbuat dari batu, perunggu, dan besi. Lalu, teknologi zaman kuno, yaitu teknologi yang sudah berkembang ke arah konstruksi maritim, pertanian, dan alat-alat tulis lainnya. Pada zaman ini, manusia sudah mulai mengenal bagaimana membangun sebuah bangunan atau konstruksi hingga ke tahap yang sulit sekalipun. Lanjut ke zaman selanjutnya, yaitu teknologi abad pertengahan hingga modern, di mana pada masa ini teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan dan sudah mulai diterapkan dalam beberapa bidang, seperti bidang astronomi, medis, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi era revolusi industri, di mana perkembangan teknologi mulai terlihat dan semakin jelas. Dan pada abad ini, teknologi era revolusi industri ini merupakan cikal bakal perkembangan teknologi hingga saat ini. Pada abad 20, internet mulai dimunculkan dan mulai diperkenalkan untuk umum dan untuk komersil. Pada abad 20 ini, seorang astronot bernama Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Hal tersebut merupakan suatu perkembangan dari adanya teknologi informasi dan komunikasi. Terakhir, mengenai teknologi di abad ke-21, yaitu teknologi yang sudah mulai dikembangkan dan mulai diterapkan dalam kebutuhan manusia, seperti rumah tangga, pendidikan, sosial, teknologi informasi, dan lain-lain. Salah satu contoh dari setiap zaman perkembangan teknologi informasi komunikasi diantaranya adanya kapak genggam. Salah satu teknologi yang ada pada zaman prasejarah. Selanjutnya, di teknologi zaman kuno, adanya jam matahari dan juga piramid. Merupakan salah satu bentuk konstruksi yang dibuat oleh manusia pada saat kuno tersebut. Selanjutnya adalah teknologi abad pertengahan hingga modern. Salah satu teknologi yang dibuat pada saat itu adalah busur silang. Selanjutnya, era revolusi industri. Salah satu contohnya adalah telegraf dan mesin uap. Lanjut pada abad ke-20, internet mulai dikembangkan dan mulai dimunculkan untuk umum dan untuk komersil. Bukan itu saja, seperti microwave merupakan salah satu perkembangan teknologi di abad ke-20. Di abad ke-21, teknologi informasi dan komunikasi mulai berkembang dan akan terus semakin berkembang. Sebagai contohnya adalah sebuah hologram, di mana manusia tidak perlu memegang sebuah alat, namun manusia hanya perlu menggeserkan tangannya, maka akan muncul sebuah hologram. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memunculkan berbagai dampak, entah itu positif maupun negatif. Beberapa dampak positif dalam perkembangan teknologi informasi komunikasi seperti bidang pendidikan. Teknologi dapat mengubah pembelajaran yang konvensional. Di dalam bidang kesehatan,
teknologi dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam melakukan rekam medis. Di bidang transportasi, teknologi dapat membuat sebuah pesawat terbang yang dapat memudahkan manusia untuk bepergian. Di bidang bisnis, teknologi dapat menerapkan sebuah perdagangan secara online atau elektronik. Dan di bidang perbankan, teknologi dapat memunculkan sebuah fitur internet banking, sehingga manusia tidak perlu antri-antri lagi untuk ke bank, untuk transfer, ataupun menarik uang. Masih banyak dampak positif dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang selanjutnya, terdapat dampak negatif teknologi informasi komunikasi ini, seperti pelanggaran hak cipta, kejahatan cyber, pornografi, penyebaran malware, beredar sebuah informasi yang hoax atau bohong, timbulnya ketergantungan, dan timbul sebuah perubahan nilai atau norma. Bioteknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Adapun bioteknologi itu terbagi menjadi pertama mikroorganisme, bakteri, dan fungi atau jamur. Kemudian bioteknologi terbagi menjadi yang pertama bioteknologi konvensional, merupakan bioteknologi yang menggunakan peralatan tradisional dalam proses pembuatannya. Kemudian yang kedua adalah bioteknologi modern, merupakan jenis bioteknologi yang menggunakan peralatan modern dalam proses pembuatannya. Kemudian di dalam bioteknologi terdapat cloning, merupakan proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama secara identik secara genetik. Bayi tabung merupakan suatu istilah untuk bayi yang didapatkan dari proses pembuatan atau pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium atau in vitro fertilization. Insemi buatan adalah pemasukan secara sengaja sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita atau makhluk hidup dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui insemi dengan cara selain hubungan seksual. Rekayasa genetika merupakan teknik untuk menghasilkan molekul DNA yang berisi gen baru yang diinginkan atau kombinasi gen-gen baru atau dapat dikatakan sebagai manipulasi organisme. Kultur jaringan merupakan suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Nanoteknologi Nanotech, you like it? Nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular. Diameter atom berkisar antara 62 pikometer sampai 520 pikometer. Teknologi informasi dan komunikasi
Menurut Anatasanai, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antara seseorang pada orang lain. Sedangkan menurut Wikipedia, teknologi komunikasi dan informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technology adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kearifan lokal, jika dilihat dari Kamus Bahasa Inggris dan Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan local atau lokal. Lokal artinya setempat dan wisdom artinya kebijaksanaan, maka local wisdom bisa kita pahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Secara filosofi sendiri, kearifan lokal dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat empirik dan pragmatis. Bersifat empirik karena hasil olahan masyarakat secara lokal yang berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di sekeliling kehidupan mereka. Dan bersifat pragmatis karena seluruh konsep yang terbangun sebagai hasil olah pikir dan sistem pengetahuan itu bertujuan untuk pemecahan masalah sehari-hari. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal ialah berbagai produk kebudayaan di dalam masyarakat lokal yang bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya jenis-jenis kearifan lokal, yaitu ada tata kelola, ini berkaitan dengan kelompok sosial. Kemudian nilai-nilai adat, tata nilai yang dikembangkan masyarakat tradisional yang mengatur etika. Tata cara dan prosedur, bercocok tanam sesuai dengan waktunya untuk melestarikan alam. Dan pemilihan tempat dan ruang. Kemudian ada bentuk-bentuk kearifan lokal, ada dua, yaitu yang bentuknya bisa kita lihat atau tangible atau nyata atau berwujud, dan ada yang tidak bisa kita lihat atau intangible. Yang bentuknya tangible misalnya kitab kuno primbon, kalender, arsitektur seperti arsitektur di Bali, rumah gadang, dan karya seni seperti keris. Dan yang intangible biasanya berupa gagasan, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan-kepercayaan, dan ilmu pengetahuan yang diwariskan turun-menurun dari masyarakat lokal. Tapi tidak semua kebudayaan lokal bisa disebut dengan kearifan lokal, hanya yang memenuhi ciri dan syarat-syarat saja. Nah, syarat dan ciri-cirinya adalah yaitu punya kemampuan mengendalikan, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya, dan mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Selanjutnya ada fungsi kearifan lokal, yaitu berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat, bermakna sosial misalnya pada upacara daur pertanian, bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur, dan juga bermakna politik. Kemudian, perkembangan teknologi kearifan lokal. Teknologi kearifan lokal merupakan penggabungan teknologi dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Biasanya dimanfaatkan untuk menangani masalah lingkungan setempat, seperti banjir, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Teknologi kearifan lokal juga berarti segala sesuatu yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia yang berasal dari nilai-nilai,
pandangan setempat yang bersifat bijaksana dan diikuti oleh masyarakat setempat. Teknologi kearifan lokal terdiri atas 3. Yang pertama, local genius atau disebut cultural identity, adalah identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asli sesuai watak dan kemampuan sendiri. Yang kedua, local wisdom atau kearifan lokal, dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kemudian social system atau sistem sosial adalah salah satu wujud budaya, yaitu dalam bentuk tata perilaku manusia yang terjadi akibat manusia mempunyai gagasan sistem nilai budaya tertentu. Kemudian ada contoh kearifan lokal dan contoh teknologi kearifan lokal. Berbagai teknologi yang berkembang saat ini pada dasarnya memiliki potensi besar untuk merusak keseimbangan alam dan lingkungan. Berbagai bentuk eksploitasi terhadap alam kini sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Kemudian banyak elemen masyarakat hingga pemerintah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa pernah memerhatikan aspek kearifan lokal yang berkembang di masyarakat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi penangkapan ikan di Kendari yang tidak memperhatikan kearifan lokal di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya sumber daya air dan tersingkirnya kearifan lokal masyarakat Kendari. Sehingga pada akhirnya secara perlahan-lahan kearifan-kearifan lokal tersebut memudar, bahkan menghilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masuknya berbagai teknologi tersebut menyingkirkan peran kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Namun, tidak semua teknologi kearifan lokal dapat mempunyai dampak positif, ada juga yang berdampak negatif. Salah satunya adalah alat tangkap ikan, yaitu cantrang. Alat ini awalnya sangat bermanfaat karena alat tersebut dapat menghasilkan jumlah tangkapan ikan nelayan. Cantrang adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan menyentuh dasar perairan. Selain itu, cantrang telah dimodifikasi oleh nelayan sehingga bukan hanya ikan target saja yang tertangkap oleh cantrang, tapi juga ikan yang bukan menjadi ikan target. Maka muncullah larangan penggunaan alat penangkapan ikan tersebut karena mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Contoh kearifan lokal masyarakat Indonesia yang memiliki dampak positif. Nah, ada kearifan lokal terdapat di beberapa daerah. Contohnya di Papua, terdapat kepercayaan Te Aro Nawea Klako atau alam adalah aku. Di sana Gunung Erzberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala mama. Tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, maka pemanfaatan sumber daya alam secara hati-hati. Di Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi Tanah Ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Masyarakat Andau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi, teknologi dibatasi pada teknologi pertanian dan ramah lingkungan. Hal yang dikembangkan masyarakat yaitu di Pulau Simeluwe yang selamat dari tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 lalu itu telah menyelamatkan ribuan manusia. Masyarakat pulau itu belajar dari kejadian tsunami tersebut dan mengembangkan sistem peringatan dini dengan teriakan semong yang berarti air laut surut dan segera lari menuju bukit.